Yang main 8/10 ya. Iya, Pak.
Halo semua, selamat pagi. Oke, kita mulai saja ya. Saya suara saya kedengaran kan? Dengaran, Pak. Dengaran, Pak. Dengar nggak suara saya? Kedengaran. Halo? Ada, Pak. Halo? Dengaran, Pak. Saya nggak dengar suara apapun ya. Sebentar. Kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Ya, Pak. Kedengaran, Pak. Oke. Kedengaran. Oke, saya mau absen dulu. Sekian mau kasih tahu nilai UTS kalian. Sebentar. Kok nggak bisa dibuka? Komputer saya lagi hang lagi. Masa saya harus restart. Sebentar ya. Bentar. Udah kelihatan? Kelihatan ya, saya mau absen dulu ya. Agnes, Hadir, Pak. sekarang tanggal 3 ya? Oke. 3. Al-Fatah, Bibisono. Hadir, Pak. Alsyah. Saya, Pak. Hafsah. Saya. Ya. Andrian Marcelino. Hadir, Pak. Sebelumnya saya minta maaf ya, kamera saya nggak jalanin, masih rusak, saya belum betulin. Kalau saya betulin, laptop saya nginep di sana. Lama lagi. Oke. Aulia Fitri Madani. Hadir, Pak. Kristal. Hadir, Pak. Fania. Nggak ada ya, Fania ya. Izin, Pak, dia katanya. Oh, izin, oke. Jalu Arya Nugroho. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Lukman Nur. Hadir, Pak. Rusmareto Usmadian. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Maulana Yusuf. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Tubagus. Oke, Muhammad Hikmal. Hadir, Pak. Hadir. Putri Awalia. Hadir, Pak. Syala Fitiha Fikri. Hadir, Pak. Wahyudi Hafid. Widuri Husnul Pratiwi. Hadir, Pak.
Delia Mutia Hadir, Pak. Sabuina. Hadir, Ini yang hadir siapa ini? Yang ngomong nih. Widuya hadir tadi. Siapa? Wahyudi Hafid. Oh, ada. Oke. Hadir, Pak. Delia. Iya, siap-siap. Delia Mutia Sabuina. Hadir, Pak. Amanda. Hadir, Pak. Oke. Thank you. Saya save dulu. Iya, ini jadi ini nilai kalian ya. Ini pada bisa lihat semua kan? Nah, untuk si Anesta, dia kemarin sempat WhatsApp saya kalau nggak salah. Dia bilang minta perpanjangan waktu. Saya mohon maaf, saya nggak bisa kasih. Tapi saya kasih keringanan di nilai ya. Karena itu bukan kesalahan kamu juga sih. Laptopnya blank. Jadi saya sebenarnya ini bukannya asli ya, udah saya tambahin. Jadi buat teman-teman di sini, buat nanti UAS ya, UAS. Saya nggak mau ada dengar cerita misalnya Pak, laptop saya blank, hang, atau minta tambahan waktu atau apapun lah. Itu bukan alasan. Oke. Saya memang tahu ya, memang ya again kayak kalian saya ujian ya. Ujian katakanlah UAN. Ujian akhir nasional, kayak nggak ada UAN ya. Ujian lah katakanlah pakai pensil ya. Pensil kalian patah saat itu. Masa kalian, Pak, pensil saya patah. Nggak mungkin kan ngomong kayak gitu kan. Jadi ya kalian harus siapkan pensil tambahan. Itu buat backup. Ini juga berlaku seperti ini. Ya kalian nggak mesti siapkan laptop yang apa namanya laptop backup, nggak gitu juga. Hanya kalian pastikan bahwa aplikasi kalian planning menggunakan Microsoft Office, either itu Excel, either itu Word, either itu PowerPoint, itu bisa berjalan dengan baik 3 aplikasi itu. Gitu. Oke. Tapi jangan takut untuk Agnes. Ini nilai 70, kalau UASnya 80, nanti saya bantu di tugas praktek. Jadi saya mau kalian semua ini dapat A. Ya, ini saya belum, ini masih E ya, karena saya belum isi nilai ini, belum isi nilai ini, belum isi nilai ini. Nah, untuk Agnes ini harus kalau bisa datang selalu hadir. Karena dari sini kamu ada ini alfa 1. Kayaknya saya masuk terus deh, Pak. Masuk ya? Iya, Pak. Oke, udah. Saya Iya, percaya aja. Pak. Agnes Setia masuk terus dia, Pak. Oke, ya udah, mungkin saya kelewat. Waktu itu sempat itu Pak absennya kelewat gitu dia, jadi nggak dengar Pak. Oke. Ini Lukman Nujadi nih masuk terus apa enggak nih yang ini nih? Masuk, Pak. Waktu itu saya cuma izin dong sekali. Izin yang di sini? Iya, Pak. Waktu itu sekali dong izin. Oke, ya udah nggak apa-apa. Oke ya, ada lagi? Ini saya juga katanya udah nggak datang lagi. Udah nggak ada, udah aman ya ini ya, nggak ada yang komplain lagi ya. Oke ya. Ya, Pak. Aman, Pak. Jadi ya itulah nilai nilai mana tadi? Nilai kalian. Ya jadi ya kita saya bantu kalian juga mohon kerjasamanya. Karena saya mau semua yang di sini dapat nilai A. Oke. Kita sama-sama bantu. Kayak Anesta, ini saya bantu, makanya saya bilang dia harus hadir selalu supaya 15% nanti bantu, tugas praktek nanti saya bantu, nah sisanya UAS ya, saya nggak bisa bantu lah.
Oke. Ya, Pak. Eh, Oke, selanjutnya kita mau bahas sebentar sini tentang, jadi ini RKS kalian nih, sebentar saya tunjukkan RKS-nya. Nah ini, kita di pertemuan ke-8 ya. Sebenarnya kemarin pas UTS itu pertemuan ke-8. Tapi karena kita UTS, jadi kita nggak bahas, jadi kita bahas yang sekarang pertemuan ke-8. Nah, sama pivot table lah paling nanti ya. Pivot table ini sebenarnya sebagian udah saya jelasin. Fungsi if udah. Ya, kalau yang ini saya nggak usah lah jelasin. Saya mau jelasin yang ini doang nanti sedikit. Sama pivot table ini ya kemarin juga udah sempat saya bahas. Oke, saya jelasin yang apa itu fungsi lookup. Ya, oke. Jadi ini teman-teman ini fungsi lookup ya. Nah ini. Jadi lookup itu adalah pada dasarnya dia cuman ibaratnya dia menampilkan data, ya kata yang tepat betul, menampilkan data. Jadi seandainya kita punya, saya kasih contoh, langsung aja saya kasih contoh. Oh, belum, saya udah buat tadi simpelnya di sebentar ya, ada di desktop ini. Ya, kelihatan ya semua ya. Mungkin masih kecil ya. Pak, suaranya jauh, Pak. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ah, Kelihatan, jadi Pak. ini nomor kegedean. Oke. Nah, jadi gini, misalnya kita punya data, ini ini datanya yang di bawah. Golongan gaji pokok tunjangan transportasi ya. Nah, sedangkan yang ini adalah tampilan. Ya. Jadi ini akan mengambil informasi dari tabel ini, tabel gaji maupun tabel pajak. Ini saya belum, harusnya di sini ada potongan pajak, saya belum tambahin. Ya, jadi anggap aja lah ini nggak ada lah. Jadi dia ngambil data dari sini, yang tabel ini ngambil dari sini, dan di ini sifatnya menampilkan data. Itu fungsi lookup. Ya, kasih contoh. Ini kalau kalian bisa lihat ini VLOOKUP B3. Jadi B3 ini apa? Nah ini VLOOKUP berarti B3 yaitu baris ketiga di B, yaitu golongannya ya, dilihat dari golongan 1C. Nah, golongan 1C itu dapat apa aja sih fasilitasnya? Nah, dan melihat tabel data yang mana. Nah, kita kasih tahu dari tabel A12, dari sel A12 sampai dengan D14. A12 ini sampai dengan D14 yang ini. Jadi yang sel ini, si sel D3 ini akan menampilkan data berdasarkan informasi dari tabel gaji. Nah, apa itu index number? Nah, untuk di D3, sel D3 ini akan melihat menampilkan datanya atau mengambil datanya dari kolom kedua. Kolom kedua itu yang ini. 1, 2. Oke, ini kenapa 2 udah tahu kan? Ini 1, ini 2. Jadi dari tabel yang A12 sampai dengan dari sel A12 sampai dengan D14, dia bakal ngambil informasi kolom number 2. Ini kan 1, ini 2. Enter. 1C berarti segini, sama kan? Iya, Pak. Ini juga ya udah, ini tinggal digaris ke atas saja langsung.
Nah, sedangkan untuk tunjangan, nah yang bedanya apa? Tadi kan ini 1, ini 2, ini 3 dong. Tunjangan. Sama, rumusnya sama. Dia tetap melihat dari golongan, ya, dari golongan ini, tapi dia akan mengambil informasi data dari kolom kolom 3, 1, 2, 3. Oke. Nah, tunjangannya ini kan dia 1C, golongan 1C, tunjangannya 120.000. Ya, terserah mau ganti juga boleh. Mau ganti jadi cepet. Gak usah berubah. Nah, kan berubah. Nah, ini ada yang salah. Ini enaknya Excel, ya. Ada yang salah, kalian tuh jangan langsung panik. Ini sengaja saya salahkan. Karena saya percaya kita harus belajar dari kesalahan, ya. Karena nah seperti ini. Apa ini yang salah? Pertanyaan saya simpel. Nah, Kolom seandainya gaji. ya betul, itu salah satunya. Sama ini sebentar. Ya, ini dia. Aduh, bentar ya. Lagi. Sebentar. Bukan. Ini bukan Lihatnya dari B6. Ini salah B6. Nah, tapi seandainya kalian, nah ini masih NA kan? Ada salah yang epic. Nah, ini kita bisa namanya trace error. Nah, itu tadi ada lihat gak tanda panah? Nah, ini langsung kelihatan nih salahnya di mana nih. Kita ngambil dari golongan, ya, dari yang B6, itu betul. Tapi permasalahannya adalah tabelnya itu dari A13, sampai dengan D15. Di mana D15 ini nggak ada informasi apa-apa. Nah, makanya dia error. Oke, sekarang kita betulin. Udah tahu begini aja. Ini saya pelan-pelan nih. Ya, ini tinggal saya angkat aja. Bisa kita angkat aja begini atau kita mau membetulkan dia manual. Nah, sekarang ini tunjangan ya. Tunjangan berarti 1, 2, 3. Indeks 3. Oh, berarti betul. Indeks nomor 3. Nah, begini harusnya udah oke. Kita enter. Oke. Kita cek. 1A itu betul nggak 50.000? 1A 50.000. Nah, begitu juga, ini sama aja sebenarnya caranya. Hanya bedanya dikosongin aja. Berarti, ini karena saya males, saya geser aja ke sini. Nah, ini kan berarti kan tinggal, ini kan masih salah nih. Ini enggak salah satu kekurangannya ini. Jadi kita harus hati-hati. Sebentar, 4. Ya kan, 1, 2, 3, 4. Nah, tapi tabelnya salah. Terus ini dilihat dari, ini dia C3. Padahal kita harus lihat dari B3. Ya kan. Saya males banget sih. Oke, bentar. Saya B3. B. Oke. Mau gak ya? Nah, ini sama semua ya. Jangan deh, jangan sama semua. Kalau sama semua kita nggak tahu mana yang masalah yang mana enggak. Nah, perubahan dia. Nah, ini udah betul nih. Ini udah enak, tinggal scroll ya. Nah, ketika kita ada lagi NA, lihat lagi teman-teman. Saya gimana caranya di trace error. Tuh kan sampai bawah.
ininya udah betul. Wah. Ya, tinggal kita betulin. Jadi gitu deh. Ini tinggal diangkat, mantap. Ini juga sama, angkat, mantap. Nah, yang di tugas kalian yang kemarin itu ya waktu pas ada masalah yang Excel itu, yang Excel yang masa apa diskon, sebenarnya ada beberapa yang jawabannya salah atau nggak sesuai dengan apa yang saya mau gitu. Cuman si siapa nih namanya nih? Tadi ada ya, ada namanya yang lumayan gede nih. Nah, 90 nih. Nah si Delia ini sesuai yang saya mau tapi dikit lagi. Dia. Jadi mostly yang kalian saya lihat itu kalian capture jawabannya. Ada yang cuma capture jawabannya doang. Gitu loh. Itu saya enggak mau seperti itu gitu loh. Gitu. Jadi yang nih jadi dia langsung capture begini dia langsung capture udah. Nah, saya padahal butuh bukan informasi bukan hanya sekedar datanya ini, saya butuh ininya dan dijelaskan. Kenapa itu begitu? Itu loh. Itu yang saya mau. Dan kenapa saya nggak jelasin detail? Nah, again, namanya pertanyaan, apalagi ujian, nggak mungkin dijelasin secara detail. Gitu. Beda ngaja, beda sistem jawaban. Semua itu berlaku. Beda guru, cara menjawabnya juga beda. Oke, makanya saya tetap hargai mau yang salah, mau betul, saya tetap kasih poin. Nah, kecuali yang untuk si Agnes, ya dia memang ada beberapa yang nggak dijawab, tapi saya tetap kasih saya kasih poin karena dibilang itunya blank, ya. Jadi ya nggak apa-apa lah. Oke, itu untuk fungsi lookup. Oke, kita sekarang ke pivot table. Oke, tadi kita udah buat, tadi udah buat yang ini ya. Sebentar, saya angkat telepon dulu ya, sebentar. Oke, udah. Maaf, tadi ada telepon yang urgent, jadi saya harus angkat. Nah, sekarang kita ke pivot table. Pivot table ini sebelumnya udah pernah saya, oh ini kenapa jadi 0? Oh, sebelumnya ada yang mau ditanyakan untuk yang VLOOKUP ini? Sebelum lanjut ke bahasan selanjutnya. Dan ini lebih praktek ya untuk hari ini ya, karena sesuai dengan mata kuliahnya itu aplikasi komputer dan praktikum. Oke, kalau untuk detailnya, maksudnya detail apa itu VLOOKUP, itu bisa kalian searching di internet. Yang pasti itu umumnya khusus untuk menampilkan data. Ya, jadi ini yang tadi saya bilang, ini tampilan, yang ini mengambil datanya di sini. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, ini kita akan belajar untuk membuat pivot table. Ya.
Pivot table itu hampir sama seperti VLOOKUP, hampir sama, hanya bedanya itu dia proses penampilan datanya itu lebih detail dan kita bisa membuat grafik. Dia sama pengambilan data, jadi kata yang tepat sebentar. Saya kata yang tepat sebentar ya, saya mau cari dulu ya. Kata yang tepat. Pengelompokan atau penggabungan. Itu kata yang tepat, betul. Tapi pada dasarnya dia itu mengambilkan data, tapi datanya itu bisa berupa grafik nanti hasilnya. Ya, sebentar. Kata yang tepat itu betul mengelompokkan kata atau kita bisa memilih. Kalau saya tahunya saya langsung praktek aja. Jadi inilah. Nah, dia juga bisa dianalisis datanya. Jadi kita bisa memilih-milih gitu loh. Bahwa kita dari data segitu banyak, kita mau menampilkan informasi apa. Misalnya saya kasih contoh. Ini kan ada data gaji pokok, ada tunjangan, ada transportasi. Ya. Gitu. Ada informasi golongan 1A, 1B, 1C. Nah, kita katakanlah mengambil informasi datanya kita jadikan ini. Sebentar. Sebelumnya ada yang pernah belajar pivot table nggak di sini? Ada? Belum, Ada? Pak. Belum ya? Nah, kalau ada yang belajar pivot table, jadi bisa bantu teman-temannya nanti maksudnya buat jelasin. Nah, ini pengacu baliknya ke situ. Dia ngambil pivot table di situ sebentar. Ini laptop saya juga lagi hang, suka-suka hang. Nah, ini makanya dari tadi saya klik-klik itu supaya muncul itunya. Nah, golongan, saya mau menampilkan golongan. Nah, terus saya juga pengen ada berapa sih golongan? Misalnya golongan 1A, 1B, 1C itu ada berapa? Nah, itu bisa di sini sebentar ya. 1A, 1C, value-nya sebentar. Nah, tuh, yang tadi saya bilang, saya mau menampilkan ada berapa sih golongan 1A, 1B, 1C. Yang saya bilang, nah ini ketahuan nih. 1A itu satu ada satu banyaknya, 1B 2, 1C1. Jadi bedanya apa pivot table dengan tadi VLOOKUP. Kalau VLOOKUP itu dia dia mengambil data dari berupa tabel, tapi kita harus assign, benar-benar make sure kayak kolom indeksnya berapa. Terus dia yang paling diperhatikan kalau VLOOKUP itu dia vertikal. Jadi vertikal itu kalau vertikal ini ya, ini vertikal, horizontal ini. Oke, vertikal ini, horizontal ini. Nah, kalau si VLOOKUP ini dia namanya vertikal, which is begini. Makanya indeksnya indeksnya di sini dia 2 kan. 2 itu 1, 2, vertikal 2. Bukan vertikal begini. Ini horizontal, jadi begini. Oke, itu VLOOKUP ciri-nya. Nah, sedangkan pivot table itu lebih yaitu kita bisa menampilkan apa yang kita mau, kita bisa menganalisa, dan kita bisa buat grafik. Ya. Oke, ini kan tadi begini. Nah, habis itu saya mau buat grafik nih. Saya mau buat grafik.
grafik sebentar, insert semua grafik mana gini aja deh, yang simpel aja. Nih, jadi itu grafik. Oke. Nah, kapan pivot table digunakan? Pertanyaannya itu ya kan. Kapan Pak pivot table digunakan? Pivot table bisa digunakan ketika kita mempunyai data Excel yang begitu banyak, yang sifatnya kompleks, tapi kita hanya membutuhkan beberapa saja. Kita nggak butuh semua ditampilkan. Kayak saya cuma pengen nampilin ini doang, gitu loh. Padahal data yang di sini, data yang di sini banyak. Oke, ini masih simpel nih. Saya punya data yang kompleks lagi. Ya. Nah, oke. Itu pivot table, teman-teman. Jadi, kalau mau yang kompleks, saya ada kayak sebentar saya cari dulu tapi. Bang BLI, sebentar ya. Ini saya agak lupa. Excelnya di mana ya? Oke, insiden. Sebentar ya. Ada saya 2 bulan lalu, 3 bulan lalu saya buat. Jadi ya itu saya bilang ini berguna sekali. Nah, ngehang nih, kayak gini-gini ngehang nih. Padahal saya nggak tekan. Nah, ngehang kan. Nah, ini beginilah. Padahal ini laptopnya speknya udah tinggi nih. SSD RAM 3 SSD 1 tera. Terus Core i9. Wah, Core udah tinggi nih. Tapi masih suka gitu. Ya, berarti salahnya bukan di laptopnya, di saya. Saya nggak benar ngetunnya. Oke, tadi saya mau liatin ini ya. Sebentar. Ini udah saya klik, nggak open. Nah, itu dia RND cache. Nah, itu tuh. RND SR update SR. Kayaknya antara ini atau ini deh. Nah, ini. Intinya gitu ya, pivot table tadi seperti itu. Ini buka juga lemot. Ya, jadi intinya dia seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk pivot table? Nggak ada? Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Jadi, oh iya satu lagi. Oh bukan ini. Bukan ini. Sebentar ya. Sebentar. Ini kan yang tadi saya buka. Kita buka lagi. Nah, ini teman-teman ini dulu 2 minggu lalu saya udah pernah. Ini kayak gini nih. Ini kan dia dibatasinya pakai koma kan. Nah, padahal ini saya harusnya ini jadi kolom. Nah, ini kita bisa ubah. Nah, ini cara ubahnya supaya jadi kolom per kolom gitu. Kalau ini kan dia satu row nih. Satu baris. Ini satu baris. Padahal saya pengen dibaca case number di kolom A, product number di kolom B, operational date di kolom C. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, itu gimana caranya? Ini kita ke data, kita ke text to column. Nah, ini kita delimited.
Dedicate itu artinya simbol atau karakter ya. Bisa dengan koma atau pakai tab atau spasi. Ya, kita ini kan jadi tanda ini pakai koma. Ya udah kita pakai koma. Ini langsung begini tuh tandanya. Saya next, saya finish. Nah, udah dah. Ini jadinya per kolom. Nah, pertanyaannya ini kapan digunakan? Ini ketika kalian main di database, terus outputnya itu rata-rata berupa CSV. Nah, CSV itu formatnya ya seperti itu, entah koma, entah titik koma. Nah, saat itulah berguna gitu. Oke, itu singkat aja sih. Oke. Oke, dari saya sih untuk pertemuan ini cukup dulu. Saya rasa nggak ada yang perlu kita ini lagi. Sebentar LKS saya coba lihat. Bahkan sampai pertemuan 9, kita masalahnya kalau saya bahas semuanya nanti besok bahas apa? Saya masih ada hal yang lain ya. Makanya membuat project Microsoft Access. Nah ini nih. Project Microsoft Access. Sudah ada yang pernah megang ini Microsoft Access. Saya pernah buat waktu SMA. Tapi saya nggak bisa buat ini karena saya nggak punya toolsnya. Microsoft Access itu udah ditinggalin. Orang udah jarang buat pakai Microsoft Access. Mereka langsung pakai SQL. Ya, makanya saya nggak ada install Microsoft Excel di sini di komputer saya. Jadi, tapi kalau kalian cuma pengen belajar apa ibaratnya logikanya copy ke database, akses ini sangat bagus untuk cara menggunakan database, ambil query dan kawan ini yaitu. Jadi Microsoft Access itu seperti database. Tapi dalam lingkup yang lebih kecil. Oke. Oke, saya harus install dulu ini di laptop saya nih. Bahkan saya juga ragu kalian bisa install di laptop kalian. Speknya lumayan tinggi nih. Ya, mungkin nanti saya coba showkan aja mungkin ya videonya atau apa ya. Oke. Ini form query, dia query-nya dari database juga. Ya, database berarti akses. Membuat proyek Microsoft Access. Oke, nanti saya bikin untuk di verbal-nya bagaimana. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Waktu tes itu saya juga kirim jawaban Excel-nya. Ada nggak Pak di Bapak? Ini siapa namanya ini? Alisa, Pak. Oh, Alisa. Ya. Sebentar, kayaknya sih ada. Saya kirim pakai zip waktu itu. Dikirim kok sama Susma itu kayaknya. Ini gak sih? Susma dapat ini. Oh ya ada. Oke. Ini kan Ada ya, Alisa Pak? Iya, itu kan PDF-nya. Terus saya yang Excel-nya yang itu soal nomor 3. Nomor 3. Yang namanya soal nomor 3 UTS aplikasi. Oh, yang Nah, ini itu. ya? Iya, kok terpisah ya? Enggak, bukan masalah terpisah. Kamu nggak namanya UTS soal nomor 3. Saya juga bingung soal nomor 3 itu punya siapa soal nomor 3. Nah, itu punya saya. Ya saya nggak tahu soal nomor 3. Soal nomor 3 UTS aplikasi ya nggak ada namanya saya sih. Oke ya. Ya udah nanti saya review lagi. Iya, saya kira nggak masuk di Bapak. Masuk, tapi ya itu harusnya di sini dikasih nama. Saya udah tahu ini ada, tapi nggak ada namanya, jadi saya anggap nggak ada.
Soalnya waktu itu saya kirimnya satu itu Pak di zip gitu digabungin jadi dua-duanya tuh ada satu zip gitu. Oh ya udahlah nggak apa-apa. Oke. Ya udah ya. Ada yang Ya. mau ditanyakan lagi Makasih ya, nanti Pak. saya coba cek. Ya, oke. Makasih ya Pak. Ya sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak kita sudahi saja pertemuan kita ini supaya kalian juga bisa istirahat. Ada kuliah nggak sih? Hari Jumat nggak ada kan? Nggak ada, ya? Pak. Ya udah. Pas satu kalian istirahat tuh. Kerjain apa gitu kan. Iya. Oh iya, satu lagi ini. Bukan saya yang dapat teguran sih, saya jadi di forum dosen itu ada, saya nggak tahu siapa namanya, anak murid ini komplain keras ke manajemen. Komplainnya karena setiap hari, setiap mata kuliah, setiap sekali pembelajaran selalu bahaya dengan tugas. Dia komplain, kenapa harus ada tugas setiap mata kuliah? Nah, ini yang saya agak kecewa juga sih sama dia gitu loh. Udah kuliahnya online, nanya lagi apa harus ada tugas. Maksudnya kuliahnya udah online udah enak, tugas. Kalau nggak ada tugas nanti belajar dari mana? Nggak ada tugas saya dia belum tentu belajar. Udah ada tugas dikerjain aja dia belum tentu ngerti. Bisa aja dia nyontek dari internet. Makanya saya kadang-kadang aneh sih. Nah kalau di saya kan saya nggak setiap weekly ada tugas. Bahkan saya combine sama tugas kelompok. Bukan tugas individual. Ya kalian tahu lah kapan saya kasih banyak tugas. Paling yang tugas yang terakhir saya step by step itu cara menginstalasi operating system. Ya. Itu pun satu kali tugas, sisanya tugas kelompok. Makanya saya kadang-kadang ya itu kalau kalian nggak ada tugas, kalian belum tentu belajar. Ada tugas juga belum tentu bisa mengerti. Gitu. Ya saya harap sih nggak ada di kelas ini murid seperti tadi yang selalu komplain kalau ada tugas. Karena saya pun pernah kuliah online. Saya pernah kuliah S1 saya D3 ke S1 itu online. Itu saya tugas lebih banyak dan itu Sabtu Minggu saya harus onsite. Cuma Sabtu Minggu saya harus onsite ketemu dosen saya. Itu banyak tugas besar tugas ini, tapi ya jadinya apa? Jadinya saya juga banyak belajar dari situ gitu. Dari tugas-tugas itu. Ya memang berat, apalagi saya kerja juga gitu kan. Sama kayak kalian mungkin kerja. Ya tapi ya itu proses kehidupan itu harus seperti itu gitu. Nggak ada yang langsung jadi, nggak ada. Gitu. Semuanya harus melalui pahit-pahitnya gitu. Hanya enaknya apa? Enaknya udah ada internet kok. Ada telepon, ada temen. Aduh, itu nih saya harap sih jangan ada yang kayak gitulah di sini ya. Oke, terima kasih banyak ya semua ya. Selamat beristirahat, happy weekend, tetap jaga protokol kesehatan, jangan sampai kedodoran. Oke, Ya, Pak. selamat pagi. Yuk. Selamat pagi, pagi, Pak. Pak. Thank you, Pagi Pak. Pak Marwan. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih Yuk. Pak. Pagi, Makasih Pak. semua. Makasih Yuk. Pak.